Ranjang Pengkhianatan, episode 3. Mobil mewah berwarna hitam mengkilat terparkir di tepi jalan. Di depan gerbang sekolahan elit yang terletak di tengah kota, seorang pria bersandar di mobil tersebut. Dan sesekali melihat jam yang melingkar di tangan. Kakinya dihentak-hentakkan di aspal. Dirinya sudah hampir setengah jam menunggu, tapi tak kunjung bertemu dengan orang yang sedang ditunggunya. Kemana dia? Kenapa lama sekali? Apa aku datang terlambat? Ucapnya sendiri. Dari tadi terus memperhatikan siswa-siswi keluar dari pintu gerbang. Sehingga tatapannya menangkap sesosok gadis yang sangat cantik dengan tersenyum centil dan seragamnya yang begitu sangat minim. Gadis yang pernah kencan dengannya, lalu ia memutar tubuh agar gadis itu tak melihat ke arahnya. Sialnya, gadis itu mengenalinya. Om! Panggilnya yang tak lain adalah Bella. Gadis itu menghampiri, tanpa rasa malu, lagi ia mencium pipi Axel dari samping. Axel langsung menoleh sambil tersenyum kikuk. Om mencariku? Apakah mengajakku berkencan seperti kemarin? Apa Om sudah mulai tertarik dan ingin tidur bersamaku? Tanyanya seraya bergelayut manja di lengan. Sedangkan di seberang sana, Elle melihat keberadaannya. Axel pun melihat karena ia mengacukan ucapan Bella. Dirinya tengah menanti anak gadisnya. Sontak membuat Elle kesal, karena ayahnya malah menemui gadis yang tak ia sukai. Kevin, panggil Elle saat pemuda itu melintas. Ya? Jawab Kevin menghentikan motor gedenya. Tanpa berucap lagi, Elle langsung naik motor Kevin. Kita jadi pergi hari ini. Ucap Elle yang sudah duduk dan melingkarkan tubuhnya di perut Kevin. Pria itu senang. Jadi langsung menarik gas dan segera pergi. Axel pun masuk ke dalam mobilnya dan mengapikan Bella yang terus memanggil-manggilnya. Om! Om! Teriak Bella. Axel terus mengikuti motor yang ditumpangi anaknya. Lalu dengan segera menyalip dan menghentikan mereka. Hampir saja Kevin menabrak mobil mewah. Elle yang duduk pun langsung terdorong ke depan dan tubuhnya menempel di punggung Kevin. Turun, ucap Axel. Namun Elle tak kunjung turun. Gadis itu merajuk. Daddy bilang turun, sentaknya lagi. Elle pun terpaksa turun dari motor. Kevin mengerutkan alis. Ia bingung karena tidak tahu siapa pria itu. Mendengar menyebut Daddy berkemungkinan pria itu adalah ayahnya. Axel meraih tangan anak gadisnya, membawanya masuk ke dalam mobil. Setelah itu ia menyuruh Kevin pulang dan jangan lagi mengajak anaknya pergi. Raut wajah menakutkan membuat Kevin segera pergi karena tak ingin ada masalah. Mobil membelah jalanan ibu kota. Axel mengemudi dan kecepatan penuh. Marah, benar sangat marah. Meski mengebut tak membuat Elle bersuara. Gadis itu hanya mencekal pegangan di atas kepala sambil memejamkan mata. Tanpa bicara pun Axel tahu bahwa anak gadisnya sangat ketakutan. Perlahan, ia menurunkan kecepatannya, menemikan mobilnya di bahu jalan, menoleh ke arah anaknya. Kedua tangan masih memegang setir kemudi. Menyadari akan kelebihannya, sikapnya tak menunjukkan seorang ayah, melainkan seperti seorang kekasih yang sedang cemburu. Perlahan, Elle membuka mata. Tapi sekujur tubuhnya masih bergetar karena takut. Kenapa harus kembali jika sikap Daddy seperti ini? Sebenarnya, Daddy itu Daddyku apa bukan? Tanya Elle. Kalau bukan kenapa? Dan kalau iya kenapa? Pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, sehingga kemungkinan ketakutan itu terjadi dan buat Elle semakin bingung. Itu bukan jawaban. Daddy membuatku takut. Lirih Elle. Akal sehatnya menyadari bahwa sikapnya salah. Ia tak ingin membuat anak gadisnya tertekan. Maafkan Daddy. Daddy cuma takut kehilanganmu. Cukup momimu yang meninggalkan Daddy. Axel menunjukkan ke wajahnya. Daddy itu Daddyku. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Kenapa Daddy bisa bersama Bella? Dia wanita yang aku benci. Aku tidak suka Daddy dekat dengannya. Kesal Elle. Maafkan Daddy. Dia tidak sengaja bertemu dengannya. Apa dia yang membuat Daddy mabuk kemarin? Daddy pergi bersamanya. Terlisik Elle. Makanya, kamu jangan pergi dengan laki-laki lain.
Kau tidak mau Dedi pergi bersamanya. Buat Dedi betah bersamamu. Maksud Dedi? Penuturan ayahnya semakin kesini semakin membuatnya bingung. Sebenarnya siapa ayahnya itu? Benarkah ia harus mencari tahu siapa ayahnya sebenarnya? Lupakan saja. Pokoknya Dedi ingin menghabiskan waktu bersamamu. Maafkan Dedi sudah meninggalkanmu terlalu lama, sehingga Dedi tak tahu perkembanganmu. Tuturnya. Tapi Dedi yang sudah membiayai hidupku. Dedi melakukan ini demi aku kan? Dedi sudah bekerja keras hanya demi aku. Ellie langsung memeluknya dari samping, dan Axel mencium pucuk kepalanya dengan dalam. Besok lusa, temani Dedi ke acara pernikahan. Dedi mau semua orang tahu kalau Dedi punya kamu. Anak gadisku yang sudah besar dan tumbuh menjadi anak yang sangat cantik. Pujinya. Apa kita akan pulang sekarang? Ellie mendengarkan wajah. Kita pergi jalan-jalan sebentar. Bagaimana? Terserah mau pergi kemana. Dedi akan menemanimu. Serius? Wajah gadis itu langsung sumringah. Inilah sosok ayah yang sebenarnya. Ellie bahagia semoga dugaan Leta salah tentangnya. Mobil kembali melaju dan memutar arah untuk pergi ke suatu tempat. Aku mau ke mall. Mau ngajak Dedi ke tempat favoritku bersama Leta. Terus kita nonton ya? Aku sudah lama tidak pergi ke sana. Ucap Ellie antusias. Ya, kita akan pergi ke tempat yang kamu inginkan. Tapi kita harus pulang sebelum jam makan malam. Carla memasak untuk kita, kata Axel. Oke. Dengan jari berbentuk O yang ditunjukkan kepada sang Dedi, sampailah mereka di pusat perbelanjaan. Ellie terus menempel di lengan Axel. Tidak akan menyangka soal gadis itu jika tak melihat seragam yang dikenakannya. Meski umurnya terpaut jauh dengan Axel, tapi pria itu masih terlihat tampan dan bugar. Tapi garis halus sudah mulai nampak dan terlihat semakin berkesan. Jambang dan jenggotnya menyambung dengan sempurna. Sangat terlihat maco. Menggandeng seorang gadis bak terlihat sepasang kekasih. Axel begitu percaya diri saat menggandeng anak gadisnya. Dedi, kita ke sana. Ajak Ellie menyeret lengan Axel menuju ke sebuah toko pakaian wanita. Axel menautkan kedua alis. Ellie memang sering memakai lingerie saat tidur. Tapi ia tidak tahu kalau anak gadisnya mengoleksi pakaian seksi. Semakin berdebar saja jantungnya saat melihat baju yang kekurangan bahan itu. Apalagi dirinya sudah lama tidak berhubungan dengan lawan jenis. Aku hanya suka saja dengan pakaian seperti ini. Membuatku nyaman saat tidur. Lebih leluasa dan tidak gerah. Terang Ellie. Ia tidak tahu kalau ia memancing hasrat seorang lelaki matang seperti ayahnya. Ya, Dedi juga suka. Kamu terlihat cantik. Bisiknya. Ambil saja berapapun yang kamu mau. Ellie sedikit berlari kecil menuju deretan baju-baju yang terpajang di sana. Ia memilih beberapa pakaian, dan Axel menyusuri tempat itu. Ia mengambil salah satu pakaian berwarna merah terang. Aku sudah belanjanya. Masih ada waktu sekitar 2 jam lagi. Aku mau nonton. Ajak Ellie. Menarik lengan ayahnya setelah membayar semua barang-barang di kasir. Tapi aku mau ganti baju dulu. Kita ke toilet sebentar. Ellie membeli baju untuk mengganti pakaiannya. Ia tak ingin terlihat anak sekolah yang sedang menonton bioskop. Tidak ada tontonan lain selain film-film romantis. Dedi, tidak apa-apa kan aku nonton film ini? Tanya Ellie saat tahu tayangan film hari ini. Isi kepala Axel semakin berkelana. Pakaian wanita tadi saja sudah membuatnya memikirkan hal-hal yang indah. Ditambah dengan film yang akan ditontonnya. Apa tidak ada pilihan lain? Gumamnya. Meski begitu, ia tak masuk karena Ellie sudah lebih dulu masuk ke dalam bioskop. Tak terasa 2 jam berlalu. Saat di dalam sana, Axel terus menggenggam jari jemari putrinya. Bahkan sampai keluar pun Axel tak melepaskannya. Hingga akhirnya, pegangan tangan itu terlepas. Kala seseorang datang dengan secara tiba-tiba. Dasar jalang! Seorang gadis memisahkan mereka dengan cara paksa. Kau yang jalang, enak saja bilang aku wanita seperti itu. Ellie tak terima dikatai dan orang yang memisahkan mereka ternyata Bella. Gadis itu tak sengaja melihat Axel yang tengah bersama Ellie. Munafik! Ini buktinya kamu jalan sama Om Axel. Dia itu gebetanku! Teriak Bella.
Apa kamu bilang? Gebetan? Dia itu Ellie tak meneruskan kata-katanya. Karena kalau sampai gadis itu tahu bahwa Axel ayahnya, otomatis gadis itu akan sok baik dan cari perhatian. Dia kekasihku juga. Bahkan aku manggilnya dengan sebutan Daddy. Ya kan, Daddyku sayang? Ellie bergelayut manja. Om bilang single. Kenapa bohong pada aku? Om pilih dia atau aku? Tunjuk Bella pada Ellie. Diperebutkan oleh ABG di tempat umum membuat Axel sedikit malu karena jadi pusat perhatian. Axel langsung menarik tangan Ellie. Ia tak ingin menjadi tontonan. Kita pulang sekarang, ajak Axel dan meninggalkan Bella. Tapi Bella tidak tinggal diam. Om sudah janji akan bermain denganku, cetus Bella. Dediku tidak butuh lagi padamu. Sekarang sudah ada aku. Kamu pergi jauh-jauh. Jangan mengharapkan cinta dari pasanganku. Ellie lebih sengit dari Bella. Ia merasa puas karena sudah menjatuhkan harga dirinya. Jelas sang Daddy akan memilihnya. Bella, pulang saja ya. Om harus pulang bersama Ellie. Kita hanya sebatas partner minum saja. Setelah itu, Axel benar-benar mengajak Ellie pulang sambil menjinjing belanjaan anak gadisnya. Ellie tertawa puas di dalam mobil, mengingat wajah Bella yang seperti kepiting rebus tidak akan lagi bisa memamerkan sesuatu lagi di sekolah. Mungkin karena harga dirinya yang terinjak, gadis itu selalu menyombongkan diri bahwa dirinya lah yang jauh lebih baik dari Ellie. Kamu benci sekali ya sama wanita tadi? Tanya Axel. Iya, dia sombong. Jadi wanita murahan saja bangga. Aku tidak suka. Ellie pun berhenti tertawa. Kita pulang sekarang, Dad. Aku sudah lapar. Axel mulai menjalankan mobilnya menuju pulang. Kenapa mengakui Daddy sebagai kasih? Tanya Axel yang masih mengemudi. Biar tahu rasa bahwa dia tidak akan bisa memiliki Daddy. Dia tak mungkin berani merebut Daddy dariku, kecuali Daddy bermain di belakangku. Axel tak lagi membalas ucapannya. Yang ada nanti malah Ellie marah karena terus membalas teman sekelasnya itu. Mereka pun sampai di rumah tepat pukul 7 malam. Ellie langsung ke kamar untuk membersihkan diri. Sedangkan Axel, ia pergi menuju ruang makan, melihat apa Carla sudah menyiapkan makan malam untuknya. Semua sudah siap tepat waktu. Aku kira Anda akan makan malam di luar, ucap Carla. Kamu tahu aku kan? Aku bukan tipe lelaki yang melupakan sesuatu. Siapkan lilin. Buat seperti makan malam romantis. Tuhan, ini tema makan malam bersama seorang anak, bukan bersama pacar. Nona Elin nanti curiga. Aku sudah tidak peduli lagi dia tahu tentangku. Yang penting, urusanku membalaskan dendam lancar. Lakukan seperti apa aku perintahkan barusan. Aku mau mandi dulu. Carla benar-benar melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Terserahlah, yang penting tuannya bahagia. Kasihan juga tinggal di penjara membuatnya mungkin rindu dengan hal-hal seperti ini. Beberapa menit kemudian, Ella menuju ruang makan. Ia sedikit terkejut dengan pemandangan di sana, lalu melihat kedatangan Axel yang terlihat begitu tampan. Di sini, Ella menyadari sesuatu. Melihat wajah itu, kenapa sama sekali tidak mirip dengannya. Indah. Satu kata itu terpikir di benak gadis berusia yang hampir menginjak 17 tahun. Gadis yang tentu akan terbawa suasana, membawanya larut ke dalam perasaan. Apa ini maksudnya, Daddy? Apa ini kencan? Tanya Ella polos. Kamu suka? Tanya Axel. Suka? Tapi ini... Ucap El menggantung, karena Axel menarik tubuhnya untuk duduk di kursi. Duduklah, ujar Axel sembari menarik kursi dan Ellie menundukkan tubuhnya dengan raut wajah bingung. Banyak sekali yang ingin ia tanyakan, tapi hatinya ragu dan takut. Takut kenyataan tak sesuai harapan. Lalu, Carla pun datang melayani mereka. Miss, ucap Ellie. Makan dan nikmatilah, jangan protes, bisik Carla. Ellie pun menutup mulutnya rapat-rapat saat melihat wajah sang Daddy dengan tatapan curiga. Mereka makan dengan tenang, bahkan Axel pun fokus dengan makanannya. Tak lama mereka pun selesai makan. El,
Jadi mau ke ruang kerja dulu. Kamu tidur duluan saja, ucap Axel dengan mengelap mulutnya. Iya, Dad, jawab Ellie. Gadis itu pun beranjak, tapi hatinya begitu gelisah, seakan adanya terjadi sesuatu malam ini. Karena penasaran akan sosok ayahnya yang terlihat aneh, Ellie pun tak pergi ke kamar. Ia pergi ke ruangan yang selama ini selalu tertutup. Memegang kenop pintu ruangan itu, tapi terkunci. Rasa penasarannya semakin tinggi. Mencoba membuka pintu dengan jerit rambut, terus mencobanya, dan berhasil pintu itu terbuka. Melihat seisi ruangan itu tidak ada yang aneh, hanya sebuah kamar biasa. Apa yang disembunyikan sehingga kamar ini tak boleh ada yang masuk? Ellie menerka-nerka. Gadis itu terus melihat-lihat kamar itu, duduk tepi ranjang dan mengusap kasur itu. Gadis itu malah merebahkan tubuhnya di sana, karena merasa nyaman, teduh. Spray yang terbuat dari bahan sutra membuatnya nyaman. Dan gadis itu malah tertidur dengan sendirinya. Sudah hampir 1 jam berkutat di ruang kerja, ia sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk bahan meeting besok. Pria itu menguap, mata sudah mulai mengantuk. Mengingat baju yang dibeli anak gadisnya membuatnya memikirkan sesuatu. Menunggu 17 tahun tinggal beberapa bulan lagi. Axel beranjak dari tempatnya. Ia akan kembali tidur bersama anaknya. Berjalan menyusuri lantai 1, menaiki anak tangga dan mendongakkan wajah. Melihat pintu kamarnya yang terbuka membuatnya buru-buru berlari. Kenapa pintu kamar itu terbuka? Axel sedikit marah. Karena tidak ada yang boleh masuk kamar itu kecuali dirinya. Tempat yang menjadi saksi bisu antara istrinya juga sahabatnya. Axel sampai di kamar itu, melihat sosok gadis tidur di sana. Hana, gumamnya, melihatnya dengan secara dekat. Seketika, bayang-bayang percintaan yang dilakukan istrinya dulu muncul. Rahangnya mengeras, giginya merekat kuat. Hana, kau mengkhianatiku! Teriaknya. Gadis itu seketika terbangun dan melihat keberadaan ayahnya dan wajah merah karena marah. Gadis itu tidak tahu asal muasal kenapa kamar itu tidak boleh dikunjungi. Daddy? Ellie bangun dan seketika didorong oleh Axel sehingga gadis itu kembali berbaring di atas ranjang. Kau mengkhianatiku, Hana? Apa kamu ingin sentuhan dariku, hah? Axel benar-benar hilang kendali jika sedang berada di kamar itu. Kamar yang membuat hatinya hancur berantakan. Ia naik ke atas ranjang dan mengungkung tubuh anak gadisnya. Ellie gemetar ketakutan saat sang ayah mengendus bagian dada yang terlihat begitu mengkal. Daddy, ini aku, Ellie. Suara itu gemetar. Aku akan memuaskanmu, Hana. Jadi, kamu tidak perlu lagi mengkhianatiku. Axel menciumi wajah dan leher gadis itu. Oh, tidak, Daddy. Ini aku. Jerit Ellie. Bersambung.